bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Faithful Kids. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya jawab? Dahsyat, luar biasa. Yes. Beri tepuk tangan dong. Faithful Kids semua percaya nggak bahwasanya kita semua berharga di mata Tuhan dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Sekarang kita angkat pujian yang judulnya Penuh Harapan bagi Allah kita. Sambil bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Kita percaya bahwasanya Dia Tuhan yang mengasihi kita semua dan membuat kita menjadi berharga. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku takut, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua anganku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Semua yang dikasihi Tuhan angkat suara bersama-sama ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku takut, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua hangatku, mengejar semua citaku. Ayo lebih semangat lagi katakan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Lebih semangat lagi ya, katakan ku punya masa depan penuh harapan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay. Tuhan Yesus memberkati Faithful Kids. Shalom Kids. Hai, shalom. Hari ini ketemu lagi sama Aunty Agnes dan Pipi. nah hari ini Aunty Agnes mau bercerita tentang apa? Doraemon ya, Andi? Doraemon. Iya.
Bukan. Fit Apa? tahu. Apa? Donald bebek. Donald bebek. Enggak dong. Hari ini Enggak Aunty ya? Agnes mau bercerita tentang 12 pengintai. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke, Aunty. Ambil sikap yang baik. Fit, gimana? Lipat tangan, tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu atas segala berkat-Mu di sepanjang minggu ini. di sepanjang minggu ini. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau kami mau belajar belajar akan firman-Mu. akan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, Tuhan, siapkan hati kami, beri kami hati yang haus beri kami hati yang haus dan juga lapar. dan juga lapar. Dan biar setiap firman Dan biar setiap firman yang kami terima yang kami terima bisa kami lakukan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. sehari-hari. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami kedua orang tua kami dan juga keluarga dan kami. juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami siap untuk mendengarkan firman. kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, seperti yang Anti tadi udah ngomong, Anti mau bercerita tentang 12 pengintai. Bentar, Onti. Ya. Fit mau tanya, Mm. pengintai itu apa, Onti? Pengintai itu mata-mata. Mata-mata. Mm. Terus pengintai itu tahu mata-mata nggak sih, Fit? Nggak tahu, Onti. Tahu ya. Mata-mata itu seseorang yang dia tuh pekerjaannya itu mengawasi atau mengamati secara diam-diam. Oh, kayak agen rahasia gitu ya, Onti ya? Yes. Ya. Fit tahu. Fit kayaknya sering nonton Korea ya, drakor gitu ya, Enggak. sampai tahu agen rahasia. Ya, aku tahu soalnya mami aku nonton nanti. Iya. Ya, pengintai itu seperti agen rahasia. Kalau Oke. Fit tahu agen rahasia, oke, agen rahasia. Nah, jadi waktu itu kan bangsa Israel sudah berhasil keluar dari Mesir. Ya. Nah, bangsa Israel itu mau menuju ke tanah apa ya? Tanah Tanah Kanaan. Ya kan? Iya, Ih, Onti. Fit ini gimana sih, Fit? Maaf ya, Onti. Nah, tapi sebelum bangsa Israel itu sampai di tanah Kanaan, Tuhan Ya. itu menyuruh Musa untuk mengintai dulu. Di tanah Kanaan itu ada apanya sih? Di tanah Kanaan itu bagaimana sih kondisinya seperti itu? Jadi sebelum bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, Musa ini disuruh Tuhan buat mengintai dulu tanah Kanaan itu bagaimana. Begitu. Lalu Musa ini memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Gitu. Terus 12 orang ini dikasih namanya itu 12 pengintai. Iya. Gitu. Lalu 12 orang pengintai itu naik ke atas gunung untuk mengamati negeri Kanaan. Jadi 12 orang pengintai itu tadi naik di atas gunung, kan gunung tinggi tuh. Ya Ya. kan? Jadi mereka dari atas itu bisa lihat Kanaan itu bagaimana. Seperti itu. Nah, lalu ternyata di Kanaan itu para pengintai ini melihat kalau di sana itu banyak anggur-anggur yang besar. Anggui. Yes. Fit anggur. suka anggui. Suka? Iya, suka. Ya. Terus habis gitu ternyata di tanah Kanaan itu juga ada orang-orang yang besar. Besar, Onti. Besar. Raksasa gitu ya, Onti ya? Bukan raksasa juga sih, Fit. Jadi orangnya itu tinggi-tinggi, badannya gede-gede gitu loh. Oh, iya. Ya kalau Fit sama Fit bandingannya ya raksasa, tapi
dia itu orangnya tuh badannya gede-gede gitu doang gitu loh. Iya Onti. Oke. Lalu habis gitu setelah 12 pengintai ini mengamati Kanaan, akhirnya mereka balik lagi kan. Tahu nggak mereka itu mengintainya selama berapa hari, Cuk? Paling cuman 1 jam Onti ya. 1 jam. Dapat apa coba 1 jam? Enggak lah, mereka itu mengamatinya itu selama 40 hari. Setelah 40 hari mereka kembali lagi ke padang gurun Paran, tempat di mana bangsa Israel itu tinggal. Lalu akhirnya di sana para pengintai itu menemui Musa dan menceritakan hasil dari apa yang diamati sama mereka. Ya kan? Lalu habis gitu 10 orang pengintai ngomong kalau di Kanaan itu banyak orang-orang yang besar-besar itu tadi dan tinggi-tinggi. Akhirnya warga-warga Israel kan juga takut toh. Loh, kalau misalnya ada orang-orang besar gimana nih gitu kan. Iya. Kita kan takut gitu. Terus habis gitu bangsa Israelnya kan takut. Bangsa Israel itu takut nggak bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, 2 orang pengintai lagi yaitu Yosua dan juga Kaleb, mereka itu menceritakan kalau di Kanaan itu juga ada susu dan juga madu dan juga yang kesukaannya tadi kan anggur-anggur yang besar itu. Iya. Nah, terus kira-kira nih umat Israelnya ini orang-orangnya lebih percaya yang menceritakan orang-orang besar atau yang menceritakan anggur, Fit? Anggur Onti. Soalnya kan anggur enak Onti. Enggak dong. Ternyata orang-orang Israelnya ini lebih percaya kepada 10 orang pengintai yang menceritakan kalau di sana itu banyak orang-orang yang besar-besar. Ya, kalau kita sih secara kita gitu ya sebagai manusia, kita pasti mikirnya ya 10 banding 2 loh, Fit. 10 orang ngomongin orang yang besar, sedangkan cuma 2 orang ngomongin anggur. Iya Onti. Ya kan, jadi mereka lebih percaya kalau di sana itu banyak orang-orang besar itu tadi. Akhirnya umat Israel ini tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka juga melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Kenapa dilempari Onti? Karena menurut mereka itu nggak mungkin gitu loh, sekalipun di sana banyak susu, madu dan juga anggur, tapi di sana juga banyak orang-orang yang gede, orang-orang yang besar itu tadi yang tinggi-tinggi. Jadi orang-orang Israel ini sudah pada takut untuk masuk ke Kanaan. Nah, Gitu. Akhirnya tiba-tiba itu Tuhan itu muncullah kemuliaan Tuhan itu. Tuhan Ya. itu ngasih teguran ke orang-orang Israel. Nah, kemuliaan Tuhan itu tadi berasal dari kemah suci. Tahu nggak kemah suci itu apa Onti? Kemah suci itu tempat buat kita beribadah sama Tuhan. Kalau zaman sekarang itu gereja. Kalau zaman dulu gerejanya itu terbuat dari kemah, dari tenda-tenda gitu. Jadi setiap mereka pergi, mereka bisa bawa tempat mereka untuk ibadah itu tadi. Oh iya Onti Gitu. ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, akhirnya karena umat Israel itu menolak untuk masuk ke tanah Kanaan, Iya. akhirnya mereka dihukum selama 40 tahun di padang gurun. 40 tahun loh. 40 tahun Onti. Lama banget Onti. Lama, makanya itu. Terus habis gitu sudah deh. lah. Sudah ya Onti ya. Sudah. Nah, jadi apa nih yang didapat kira-kira? Apa ya Onti ya? Apa ya? Tadi Fit cuman tadi tahu ketemu raksasa itu. Terus ada anggur, ada madu susu. Terus orang Israel tadi
melempari batu ya Unti ya, itu kan nggak boleh ya Unti ya. dong, nggak boleh. Nah, jadi hari ini kita bisa belajar kalau Tuhan itu akan menyertai kita kemanapun kita ada gitu. Iya. Seperti bangsa Israel kan sudah berhasil keluar dari tanah Mesir nih, dari pertamanya ya kan. Iya. Itu kan juga karena Tuhan yang tolong, bener nggak? Iya. Terus habis itu mereka di padang gurun, mereka berkecukupan loh, mereka nggak kekurangan loh. Itu kan juga Tuhan yang tolong. Iya. Terus habis itu mereka mau ke Kanaan, cuman karena melihat ada banyak orang-orang yang besar, mereka jadi takut. Padahal sebenarnya kan Tuhan sudah menyiapkan banyak anggurnya tadi, terus banyak susunya dan juga madunya. Dan sekalipun kalau bangsa Israel ke tanah Kanaan kan juga Tuhan pasti sertai. Oh iya ya. Tapi mereka menolaknya. Akhirnya mereka dihukum 40 tahun di padang gurun. yes gitu. Jadi kesimpulannya Iya. kita harus tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang A ya kita harus jalan A. Kalau Tuhan bilang B ya kita jalannya yang B gitu. Contohnya apa sih, Fit? Harus taat sama Tuhan. Ya, terus Nggak boleh males terus berdoa. terus Nggak boleh lempar-lempar batu tadi. oh ya, terus Terus nggak tahu Aunty. sudah. Nah, contohnya itu gini. Kalau misalnya Tuhan ngasih tahu nih ke kita, Iya. kids, kita jangan berantem ya sesama saudara. Nah, itu tandanya nggak boleh berantem loh sama saudara. Terus turuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Harus nurut nih sama orang tua. Ya, kita harus nurut. Iya. Kalau orang tua kita bilang, yuk waktunya sekolah yuk, ya harus sekolah, sekalipun Ya. sekolahnya sekarang Online Aunty. Online. Biasanya Fit pakai Zoom sama gurunya pakai aja. Zoom kan. Iya. Kan biasanya kalau lagi di rumah gini, males masih pagi nanti aja kayak gitu, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh lah Aunty. Nggak boleh kan. Kalau udah waktunya ya harus dilakukan. Iya. Kan? Terus waktunya doa ya doa. Iya. Ya kan waktunya sekolah minggu kayak gini ya harus sekolah minggu. Iya. Nggak boleh main. Iya. Sekolah minggu nggak boleh makan coklat. Enggak. Oke. Iya. Nah, kids yang di rumah juga harus kayak gitu ya. Jadi Iya. harus nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh A ya A, kalau Tuhan suruh B ya B. Terus jangan bosan-bosan berharap sama Tuhan. Terus apalagi ya? Apalagi, Fit? Dua. Gitu. Oke Aunty. Pokoknya intinya kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus tetap dengar-dengaran sama Tuhan, harus taati firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan nggak boleh bertengkar ya nggak boleh bertengkar. Kalau Tuhan bilang doa ya doa. Kalau Tuhan bilang nurut sama orang tua ya nurut sama orang tua, kayak gitu. Oke, siap Aunty. Terus nanti mau ingatkan, kita minggu ini bikin craft kayak gini. Wow. Nih. Ya. Jangan lupa kids yang ada di rumah minta tolong mama sama papanya untuk download craftnya di mana, Fit? Deskripsi box di bawah. Di deskripsi box Ya. di bawah. Terus jangan lupa di-upload di Instagramnya Fit. mana? Di Gereja Orang Beriman Surabaya. Nah, biar Anti juga bisa lihat Ya. hasil craftnya kalian nih seperti apa sih Ya. gitu. Oke Aunty, siap. Oke? Ya. Nah, untuk ceritanya tadi diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 36. Ya. Fit dan juga kids yang ada Ya. di rumah jangan lupa untuk dibaca. Oke? Oke, siap. Terus ayat renungannya minggu ini adalah Bilangan 13 ayat yang ke-20. Ya. Baca bareng-bareng ya. Bilangan Oke. 13 ayat yang ke-20. Bilangan 13 ayat 20. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Sekali lagi dong, yang kenceng dong, Fit. Oke.
Oke, Fit, oke. Bilangan 13 ayat yang ke-20. Bilangan 13 ayat 20. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Oke, kids. Hari ini Yanti temennya sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi sama cerita yang baru lagi tentu. Oke, Onti, siap. Oke, kalau Oke. gitu sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.